Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi. Kali ini videonya akan membahas tentang core loop. Nah, setelah kalian sudah punya pengalaman bermain, sudah tahu estetika bermain, nah sekarang kita mulai nih. Kita akan mulai ke project. Ya, kita akan membicarakan core loop. Nah, core loop ini sebenarnya bagian yang sangat penting dalam game production, produksi game. Karena dia ada bagian dari kerangka, dari mekanik game mekanik, logik, dan ekonomis dari game yang dibangun. Kenapa begitu? Karena dia bekerja, nih, prinsip core loop adalah dia adalah sebuah lingkaran yang terdiri atas action, reward, expansion. Expansion, action, reward. Seperti itu. Nah, salah satu fungsi utama core loop adalah menjaga player agar tetap engage dalam game gitu. Jadi, kalau kamu nanti menemukan materi-materi, kamu jangan bosan dengan tujuannya adalah memberikan tujuan akhirnya adalah memberikan efek pemain akan tetap stay di pemain akan tetap stay di game tersebut seperti itu. Nah, preferensinya, istilah-istilahnya, nah ini kita persamaan kenangan ya. Jadi ada core loop, ada core game loop, ada core gameplay loop. Sebenarnya mereka serupa tapi tak sama. Nah, fokus di materi kali ini, di video ini adalah core loop. Nah, core loop itu terdiri dari core loop makro dan core loop mikro. Tapi pembahasannya lebih banyak core loop makro. Oke, sebelum kita ke inti, kamu pernah nggak sih main game yang dia lumayan kompleks gitu dia main kamu bermain gitu ya kamu bermain gamenya tuh eh ceritanya tuh banyak atau side questnya tuh banyak. Nah, ketika ketika banyak itu kamu lebih suka yang mana nih? Kamu lebih memainkan game utamanya atau side questnya? Nah, itu sebenarnya eh core loop makro atau core loop mikro itu bisa seperti itu digambarkan biar kamu lebih mudah memahaminya gitu. Nah, core loop makro itu game core loop core-nya yang besar gamenya itu dia hanya ada satu. Di dalam sebuah pengembangan game, core loop itu hanya ada satu. Tetapi core loop mikro itu bisa satu, bisa hanya satu, bisa dua, bisa banyak, atau bahkan bisa tidak sama sekali. Tapi at least dia harus punya satu core loop. Nah, ini ya, core loop makro, core loop yang rantai kegiatan dilakukan oleh player dalam sesi permainan. Kalau yang mikro itu rantai aksi yang dilakukan player saat dia memainkan sebuah game. Oke, kalau core loop mikro itu cakupannya lebih kecil daripada core loop makro. Seperti itu. Nah, mata rantai core loop makro itu adalah kegiatan, sedangkan core loop mikro adalah aksi. Sebagai contoh, mata rantai dalam core loop makro adalah correct research. Dalam correct research tersebut dapat core loop mikro sebagai jenis jenis aksi ya, mikro. Jadi dia bisa battle setelah punya troops. Jadi setelah punya troops, punya resource, ya baru bisa battle. Jadi sebenarnya farming kalau di dalam ini contohnya Clash of Clan ya. Jadi kalau di dalam Clash of Clan itu sebenarnya lebih ditekankan oleh farmingnya kan gimana caranya kamu bertahan, kamu kota kamu itu tidak dicuri oleh resource-nya sama. Nah, bagian bertahan itu sebenarnya korup mikro, bukan korup makro. Korup makronya kan kamu menghasilkan. Sebenarnya ketika kamu masih farming aja, kamu belum punya ability buat diserang atau kamu bisa menyerang tempat lain. Kamu kan fokusnya adalah building kan. Kamu fokusnya adalah farming. Nah, ketika kamu sudah cukup bisa bertahan, naik level, lalu kamu baru bisa nyerang. Nah, ketika kamu baru bisa serang, kamu bisa nyerang berarti kamu juga bisa diserang. Jadi kamu juga ada defense-nya. Nah,
si defense and di war-nya itu, kamu menyerang dan kamu diserang, itu sebenarnya bagian dari mikro. Perlu nggak sebenarnya core loop mikronya? Perlu. Kenapa? Karena kalau cuman farming aja, buat apa kamu farming? Cuman ngumpulin resource aja gitu. Eh, nah gitu ya. Hmm, Kita lanjut ke core loop. Oke, kita sekarang lanjut ke objective, challenge, and reward. Nah, objektif, challenge, and reward ini sebenarnya ada di detailnya. Kamu bisa mendeskripsikannya itu ketika tahap elemen. Di elemen, kalau objektif di elemen formal, challenge ya di elemen formal. Elemen formal, ya elemen formal. Nah, kamu buat core makro itu sebenarnya objektifnya tuh apa sih? Kamu mau tujuan dari gamemu apa sih? Lalu challenge-nya, tantangannya apa sih gitu. Nah, jadi kamu bisa aja tuh satu core loop yang besar itu bisa punya eh core loop yang lebih kecil. Seperti itu, core loop yang lebih kecil. Seperti itu. Gitu ya. Oke, lalu challenge. Challenge itu objektif itu tujuan untuk mencapai tujuan. Lalu challenge itu tantangan. Tantangan ketika kamu eh tantangan supaya game kamu itu terkesan fun. Ya, fun itu kenapa sih fun itu sangat berkaitan sama kesenangan, tantangan, kebosanan, dan frustasi. Empat itu jangan lupa. Nah, jadi kalau ketika challenge itu, kamu bisa tahu tuh mana yang memang dia saatnya kamu itu harus membuat pemain itu senang, ya. Pastikan itu bahwa pemain itu pasti akan senang. Gitu. Nah, reward itu setelah mencapai kan kalau misalnya kamu terlalu susah ya, kamu terlalu sulit kan, susah juga dapat reward ya, frustasi nanti nanti kamu ujung-ujungnya dia akan frustasi. Nah, ketika objektif itu berhasil dicapai dan challenge itu bisa terlewati, maka kamu harus kasih reward ke pemain. Nah, rewardnya itu berupa apa? Seperti itu. Nah, agar core loop-nya bisa lebih solid, tiga komponen tersebut, sebuah mata rantai harus ada artinya. Jadi si objektif, challenge, dan reward itu harus saling berhubungan. Gitu. Nah, ini ada juga objektif, challenge, and reward. Itu ada motivasinya, ada intrinsik maupun ekstrinsik. Nah, motivasi ini berkaitan erat dengan objektif, challenge, and reward. Sederhananya, motivasi ekstrinsik ini adalah dorongan untuk player menjanjikan reward berupa hal-hal kebendaan, reward berupa item dan equipment seperti itu. Kalau yang intrinsik itu segala dorongan untuk menjanjikan reward yang ada di dalam diri player. Jadi kayak motivasinya dari dalam diri player itu berkaitannya sama estetika bermain, preferensi bermain gitu. Misalnya, nah ini ada contohnya. Misalnya kamu mendesain bahwa motivasi intrinsiknya dalam suatu mata rantai core loop, makromu adalah discovery fun. Jadi rewardnya yang bisa kamu berikan ke player adalah mengatasi challenge berupa mencapai objektif dalam mata rantai tadi terbukanya area baru dalam. Sesampai terbuka area baru aja itu sudah efek fun-nya ada ke pemain. Dan juga pentingnya feedback. Oke. MDF framework, masih ingat ya MDF framework ya. MDF framework dan core loop itu sangat berhubungan. Kenapa? Karena estetika itu kaitannya sama fun ya. Estetika gamenya itu apa, funnya itu apa, lalu core experience-nya apa. Jadi kaitannya sama pengalaman. Tipsnya, aktivitas utama yang pernah digunakan dilakukan pemain dalam komponen loop. Lalu tentukan objektif, challenge, and reward masing-masing komponen loop. Seperti itu ya. Itu lalu, nah ini adalah contoh core loop ya. Ini contoh core loop.
Ini reward. Nah, ini pastikan reward bisa digunakan untuk membantu player menyelesaikan challenge atau setidaknya relevan bagi gameplay. Ini adalah ini core loop nih, masing-masing core loop, ya core loop N. Ya, ini saling berhubungan. Bisa aja, sebenarnya macam-macam sih gambar core loop ya. Core loop itu bisa. Oke, nah ini cara membuat core loop. Nah, ini contohnya challenge-nya apa. Apa yang harus dilakukan oleh pemain, lalu challenge-nya tantangannya apa, lalu objektifnya apa, tujuan dari eh, tujuan dari core loop-nya tuh ngapain, gamenya tuh ngapain, lalu reward-nya tuh apa. Nah, ini berapa banyak komponen loop yang harus ada di dalam gamenya itu tergantung dari kompleksitas, gitu ya. Gitu. Nah, ini main con loop, contohnya. Ini dua loop, jadi ada dua core loop. Kalau yang tadi kan ini satu, nah yang ini dua. Nah ini nested loop. Nah ini yang kalau ini sangat banyak nested loop, jadi dia banyak core loopnya. Nah ini juga nested loop. Lalu, nah ini studi kasusnya Clash of Clans. Tadi, eh, nah ini ya, ini double. Jadi mainnya adalah collect resource, lalu ada kalau collect resource sudah bisa ke build and train and don't forget to get battle. Nah, bisa dilihat di sini battle rewardnya di sini adanya di ranking. Ya, jadi bisa aja sih sebenarnya em, si siapa namanya tergantung tergantung point of view kamu sih. Kalau begini kan dia sepertinya saya melihatnya jadi rewardnya adanya di battle-nya. Nah, ini ada berdasarkan kalau slide sebelumnya masing-masing komponen berisi objektif, challenge, dan rewardnya sendiri. Challenge dari seluruh komponen itu memiliki kesamaan, yaitu challenge-nya adalah strategi, tepatnya perhitungan research, decision making. Selain itu, reward dari setiap komponen berguna bagi komponen loop lainnya. Nah, ini komponen loop satu, rewardnya masing-masing ada reward. Nah, kalau si core loop pertama, Connect Resort itu kamu bisa, nih, rewardnya adalah elixir dan koin. Elixir dan koin. Nah, tapi kalau di sini battle itu tambahannya ada ranking seperti itu. Nah, ini ada pertanyaan. Apakah sebuah loop bisa berada dalam loop lain yang lebih besar ataukah sebuah komponen loop bisa diisi loop lain yang lebih kecil? Sebenarnya bisa-bisa aja ya, karena core loop itu sebenarnya pada prinsipnya dia bisa gabung, bisa sama, bisa saling berhubungan, bisa irisan, bisa di dalam atau dan juga tidak berhubungan sama sekali. Gitu. Oke, gitu ya penjelasan tentang core loop. Sekian video materi tentang core loop. Sampai ketemu di video-video lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.